Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, Jumat pagi hari ini tanggal 20 September 2024. Kita bersyukur, terima kasih. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita masih dipelihara sama Tuhan. Sampai di tanggal 20 September, waktu begitu cepat. Berarti tinggal 10 hari lagi kita masih diizinkan Tuhan. Kita memasuki di bulan September ini. Setelah itu kita memasuki bulan ke-10, bulan Oktober. Dan rasa ucapan syukur kepada Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Tanpa seizin Tuhan kita tidak bisa ada di muka bumi. Contoh konkret yang sudah kita baca kitab Samuel. Puji Tuhan, pagi ini kita mau baca 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai 10. Doa ucapan syukur Hana kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah mendengar pergumulan Hana. Karena dengan Penina dihina, saudara. Sampai dia menangis, dia stres. Karena Elkanah punya 2 istri kan. Penina punya anak, tapi Hana tutup kandungannya sama Tuhan. Tapi begitu Hana berdoa terus menerus kepada Tuhan, akhirnya doa Hana didengar sama Tuhan. Dan doa Hana dijawab di tengah-tengah pergumulan sebagai bukti ucapan syukur kepada Tuhan. Untuk itu kita berterima kasih. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Untuk itu saya Pastor Yakob Ramaka menyanyikan pujian ini. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu oh Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya. Segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, haleluya. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu oh Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya. Segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 20 dikatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Haleluya. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu. Mari kita semua katakan terima kasih kepada Tuhan. Syukur kepada Yesus atas semua kebaikannya. Kita dipelihara sama Tuhan sampai hari ini. Itu semua karena anugerah-Nya. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, haleluya. Dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Oh, haleluya.
sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat. Tuhan, sucikan mulutku, hatiku pagi ini. Kami mau baca firman-Mu, Tuhan. Ampunilah semua dosa salahku. Ya Tuhan Yesus, ku bersyukur kepada-Mu. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau adalah pusat sentral hidup kami di atas segala-galanya. Semua berasal dari Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Sesuai dengan firman Tuhan Efesus 5 ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kita bisa hidup sampai detik ini semua karena anugerah Tuhan. Sungguh bersyukur seperti Hana bersyukur. Coba bayangkan kalau Hana doanya tidak didengar sama Tuhan, apa yang terjadi? Tapi semua karena anugerah Tuhan. Seperti dalam pujian kemarin saya katakan, dalam pujian tadi pagi, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kekuatan kita. Tadi malam saya mau menyanyi, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Itu kita bersyukur seperti Hana bersyukur. Doa kita pagi ini bersyukur atas semua yang Tuhan sudah berikan. Doa Hana didengar sama Tuhan, lahirnya Samuel. Kalau saya mau baca, saudara, Samuel ini menguraikan titik peralihan yang kritis, saudara, dalam sejarah Israel. Dari kepemimpinan para hakim, ya, karena bangsa Israel banyak bandel, saudara, ya, banyak keras hati, banyak tidak taat kepada firman Tuhan, dan Tuhan izinkan adanya hakim-hakim kepada pemerintahan seorang raja. Ya, kitab ini menyatakan ketegangan di antara pengharapan bangsa itu akan seorang raja, ya. Jadi mereka sebetulnya membutuhkannya, tapi susah diatur bangsa Israel, saudara. Ya, seorang pemimpin yang lalim, ya, seperti pada segala bangsa-bangsa lain, ya, dan para pola teokratis Allah dengan Allah sebagai raja mereka. Kita benar menunjukkan dengan jelas bahwa ketidaktaatan Saul, nanti kita baca, ya, pasal berikutnya ada raja Saul yang diizinkan Tuhan, dan pelanggarannya terhadap tuntutan-tuntutan teokratis jabatan yang membuat Allah menolak dan menggantikan sebagai raja. Karena apa? Pada waktu dia perang dengan bangsa Amalek, kan Tuhan bilang, musnahkan raja, barang-barang semua tidak boleh diambil. Ya, karena Tuhan tidak suka barang yang najis. Raja Agag. Nanti kita baca berikutnya. Karena bicara kitab Nabi Samuel ini memang betul-betul tantangan berat, ya. Karena Tuhan ciptakan Samuel ini, kalau kita lihat Samuel artinya dalam bahasa Ibrani Samuel, saudara. Samuel, ya. Yang artinya seseorang dari Allah, ya. Karena doanya didengar sama Tuhan, si Hana itu. Ya, tadinya tidak punya anak, sekarang punya anak, ya. Itu berarti semua bersumber datang dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak lahir Samuel, saudara. Nggak ada kita, semua nggak ada. Semua karena anugerah Tuhan. Oleh itu, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih atas semua kebaikan-kebaikan, atas semua karena anugerah Tuhan yang kita terima. Apapun pergumulan Bapak Ibu, tetaplah ucapan syukur kepada Tuhan. Seolah-olah doa kita belum dijawab sama Tuhan. Nggak ada masalah. Yang penting sikap kita selalu menanti akan apa pergumulan kita. Menanti akan kapan waktunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti Hana. Awalnya mandul, saudara. Diizinkan sama Tuhan, dihina sama Penina. Tapi atas dasar itu membuat Hana baru berteriak minta tolong berdoa. Coba bayangkan, saudara, kalau seandainya Penina dan Hana langsung dikasih anak, nggak ada ucapan syukur dari Hana, ya. Tapi setiap masalah yang kita hadapi justru ada maksud Tuhan, ya, supaya kita senantiasa berharap kepada Tuhan dan percaya. Di dalam Roma pasal 8 ayat 28, Allah turun bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang mengasihi Dia. Jadi intinya, mari kita mau makin hari makin mencinta Tuhan, makin hari makin mengasihi Tuhan. Memang tidak gampang ikut Yesus pikul salib, penyangkalan diri. Tapi biarpun sulit kita lakukan, di situ Tuhan akan berikan upah besar surga. Itu sebagai ucapan syukur.
Hana memberikan puji-pujian ya dan ucapan syukur dalam kitab Samuel pasal 2 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku, ditinggikan oleh Tuhan, mulutku mencomokkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolongan Tuhan. Oh, coba nih saudara, Hana bersukacita karena apa? Sudah lolos dari pergumulan hidup yang terberat, saudara. Dia dihina oleh Penina kan, dari istrinya Elkana. Ya, tentunya saya yakin Hana ini banyak menangis, banyak berjuang karena tidak tahan dihina oleh istri daripada Elkana. Karena Elkana kan punya 2 istri. Sudah saya katakan buat kita semua saat ini tidak boleh macam-macam. Tuhan sudah kirim kita 1 istri, lakukan dengan 1 istri, tetap setia sampai langkah yang terakhir. Ya, jangan tidak setia sama Tuhan, marah. Tuhan tidak izinkan banyak poligami. Ya, kemarin sudah saya bacakan 1 Tesalonika 4 ayat 4. Ya, kita bertanggung jawab 1 suami 1 istri supaya menjaga pengurusan dan penghormatan. Tidak boleh seenaknya, saudara. Ya, tapi kita jaga apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kita jaga betul. Ya, terus firman Tuhan ayat kedua, tidak yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau. Wahana memuji akan Tuhan, benar. Yang kudus hanya Tuhan, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Amin. Hanya Tuhan gunung batuku. Jangan kamu selalu berkata sombong, jangan caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan Allah yang Maha tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan kita teruji. Oh, kita bersyukur. Semoga anugerah Tuhan kita tidak boleh sombong, tidak boleh takabur, tidak boleh seenaknya, tapi rendah hati di hadapan Tuhan. Karena semua terjadi karena anugerah Tuhan, ya. Karena Tuhan itu Allah yang Maha tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan ajaib. Maha tahu, Maha kuasa, Maha cinta kasih, ya. Karena itu kata firman Tuhan, busur pada pahlawan telah patah, ya. Karena tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung pinggangnya berikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan, tapi orang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan, yang menurunkan ke dalam dunia yang mati dan mengangkat dari sana. Amin. Tuhan yang mematikan, Tuhan yang memberikan kehidupan, saudara. Iblis gemetar kalau ketemu sama Tuhan. Nanti kalau dia sudah selesai, ada suatu penghakiman bagi malaikat-malaikat Lucifer yang hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang penting mari kita bersyukur melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau seperti Hana ucapan syukur atas semua yang kita terima dari Tuhan. Ayat ke-6, Tuhan mematikan dan Tuhan menghidupkan, yang menurunkan ke dalam dunia yang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya, ia merendahkan meninggikan juga. Amin. Kuasa Tuhan berhak untuk memberkati kita, tapi berhak juga untuk mengambil. Karena firman Tuhan katakan di dalam Ayub pasal 1, saudara, Tuhan yang memberi, Tuhan juga mengambil. Coba saya membaca. Ayub pasal 1 ayat 21, demikian firman Tuhan, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandung ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali kepadamu. Dalam yang akan memberi kembali, yang juga akan kembali ke dalam tangan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saya mau baca lagi. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Coba nih, Tuhan yang memberi, Tuhan mengambil. Ya, semua berasal dari Tuhan. Kita takut sama Tuhan. Yang begitu bersyukur kepada Tuhan. Sebab apa yang Tuhan kerjakan semua indah dan sempurna. Ya, Tuhan yang membuat miskin dan membuat kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga, ya diizinkan sama Tuhan. Seperti di dalam Amsal Sulaiman pasal 22, saudara. Orang miskin, orang kaya itu atas izin Tuhan. Jadi tidak boleh sombong. Ayo orang-orang kaya, hati-hati. Takutlah sama Tuhan. Hidupmu, hidupku seperti uap yang sebentar kelihatan, sebentar tidak kelihatan. Amsal Sulaiman 22 ayat 2 dikatakan, Amsal Sulaiman 22 ayat 2 dikatakan, orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Tuhan izinkan ada miskin, bukan kan Tuhan tidak adil, tapi justru ada maksud Tuhan. Yang kaya yang merasa diberkati harus punya sifat memberi kepada mereka yang berkekurangan. Yang miskin belajar hatinya untuk bersikap tidak sombong, tapi belajar rendah hati, selalu andalkan Tuhan. Jadi semuanya itu ada rencana maksud Tuhan. Yang penting bagaimana kita sikap kita mensikapi, meresponi akan semua kebaikan-kebaikan yang diterima dari Tuhan. Supaya kita tidak boleh bertindak sewenang-wenang, ya keras kepala, seenaknya, jangan. Tapi kita takut sama Tuhan. Seperti
Ya, ayat yang ke-8. Ia menegakkan orang hina dari dalam debu dan mengangkat orang miskin dari lumpur. Untuk mengatakan, yang ia menegakkan orang hina dalam debu dan mengangkat orang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan punya alas bumi dan di atas ia menyaruh daratan. Ayat 9. Langkah kaki orang yang dikasihnya dilindunginya, tapi orang fasik akan mati binasa di dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatan sendiri seorang berkuasa. Ini harus sadar. Kita hidup sampai detik ini bukan hasil kekuatan kita. Bukan karena pengalaman kita. Bukan karena hasil kerja kita. Tidak bisa. Kalau bukan dari Tuhan, tidak bisa. Yang jelas datang dari Tuhan. Langkah kaki orang yang dikasihnya di dalam perlindungan Tuhan. Ya, di dalam dunia macam-macam Tuhan. Segala bentuk kualitas manusia, semuanya tidak sesuai standar firman Tuhan. Tapi bagi Bapak Ibu yang sesuai dengan standar firman Tuhan, kita pelihara, kita mau jaga keselamatan yang Tuhan berikan buat kita, keselamatan Tuhan percayakan kepada kita, lakukan sungguh-sungguh, sehingga apa yang dikerjakan semua dibuat berhasil dalam nama Yesus. Karena semua berasal dari Tuhan, bukan seorang, katakan bukan karena kekuatan sendiri seorang berkuasa. Ayat yang ke-10 yang terakhir, orang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan atas mereka yang menggetur langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang diurupannya. Amin. Tuhan merendahkan orang sombong, tapi mengangkat orang rendah hati. Melalui firman Tuhan pagi ini membuat kita takut akan Tuhan. Hidup di dalam kerendahan hati, hidup di dalam ucapan syukur kepada Tuhan, hidup andalkan Tuhan. Maka saya percaya Tuhan akan beracara, Tuhan akan tolong kita, Tuhan akan memberkati kita. Apapun masalah pergumulan kita, seperti pergumulan Hana, dia bawa di dalam doa. Ternyata Tuhan memberikan jawaban. Dan akhirnya Samuel, pemberian dari Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan saya percaya pagi ini, Bapak Ibu sudah semua diberkati sama Tuhan. Kunaikan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya. Segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemudian sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Sebelum beraktivitas Bapak Ibu, mari kita berjaga dan berdoa. Serahkan pergumulan Bapak Ibu. Seperti Hana di dalam pergumulan, akhirnya Tuhan jawab, dan Hana mengucapkan syukur kepada Tuhan. Karena di dalam nama Tuhan Yesus ada jalan keluar. Kehidupan yang indah, kehidupan yang berbahagia adalah kehidupan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.